Dan puncaknya, di Florence, keluarga bankir kaya de Medici nunjukin ke dunia kalau menguasai perbankan itu artinya punya kekuatan politik yang luar biasa besar. Ini ngasih kita satu pelajaran penting dari sejarah. Siapapun yang mengendalikan ekonomi, dialah yang pegang kendali kekuasaan. Polanya selalu gitu dari dulu sampai sekarang. Nah, masuk ke era modern, muncullah satu ide gila yang mengubah total cara kita mandang ekonomi. Idenya datang dari seorang filsuf legendaris, Adam Smith. Dengerin deh kutipannya yang terkenal ini. Smith bilang, kita bisa makan enak malam ini tuh bukan karena tukang daging atau tukang roti baik hati sama kita. Bukan, tapi karena mereka ngejar untungnya sendiri. Ajaibnya, kepentingan pribadi masing-masing orang ini kalau digabungin malah ngasilin sesuatu yang terbaik buat semua orang. Coba deh kita bandingin ya. Di sistem terencana, negara yang pusing mikirin, oke, kita butuh berapa kemeja tahun ini, terus mereka yang produksi. Ribet kan? Nah, kalau di sistem pasar, produsen ya bikin aja kemeja, nanti pembeli yang butuh bakal datang sendiri. Terus gimana ketemunya? Lewat harga. Harga inilah yang jadi mak comblang otomatis antara penjual dan pembeli. Konsep inilah yang super terkenal dengan sebutan tangan tak terlihat atau invisible hand. Sebuah ide yang revolusioner banget, pasar itu kalau dibiarin aja bisa ngatur dirinya sendiri buat mencapai hasil paling efisien buat semua orang, tanpa perlu ada yang ngomandoin. Oke, terus apa hubungannya semua teori keren ini sama kamu, sama kita? Kenapa sih kita perlu ngerti hal-hal beginian dalam hidup kita sehari-hari? Coba kita mundur ke zaman dulu. Nasib ekonomi kamu itu udah kayak ditulis di batu dari lahir. Anak petani, ya bakal jadi petani. Titik. Susah banget buat keluar dari lingkaran itu. Yang miskin cenderung tetap miskin. Yang kaya, makin kaya. Tapi, hari ini ada satu hal yang jadi game changer-nya. Satu kunci yang bisa bongkar takdir itu. Dan kunci itu adalah pendidikan. Gini, belajar ekonomi itu emang nggak otomatis bikin kamu jadi kaya raya besok pagi. Tapi, ilmu ini ngasih kamu senjata. Senjata buat apa? Buat memaksimalkan semua yang kamu punya, buat ngambil keputusan hidup yang lebih cerdas, dan yang paling penting, buat sadar kalau kita semua bisa menciptakan nilai baru lewat kerja keras dan kreativitas. Dari situlah kita bisa mendobrak batasan, entah itu batasan sosial ataupun ekonomi. Jadi, intinya begini. Ekonomi itu bukan cuma soal angka, grafik, atau uang. Jauh lebih besar dari itu. Ekonomi adalah alasan kenapa sebuah bangsa bisa maju, dan sekaligus alasan kenapa bangsa itu bisa hancur. Sebuah kekuatan dahsyat yang gak cuma ngebentuk dunia di sekitar kita, tapi juga ngebentuk nasib kita masing-masing.